Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Partai umat memanggil kita, partai umat mengikut kita, partai umat sambungkan kita. Demi keagungan Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terhormat Ketua DPP dan jajaran pengurus DPP Partai Umat, yang terhormat belum datang barangkali Bapak Bupati Kuningan dan jajarannya, yang terhormat jajaran pengurus DPW, sekretaris bendahara dan ketua komisi serta sekretaris komisi, ketua dan sekretaris
dan bendahara DPD PU Kabupaten Kuningan beserta ketua dan sekretaris komisi, ketua dan sekretaris serta bendahara DPD PU se-Jawa Barat, serta undangan lainnya, juga Muspika Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan yang saya hormati. Bapak-bapak lain yang tidak saya sebutkan karena belum terpantau sampai saat ini, terima kasih atas kehadirannya. Acara Rakernas ini adalah Rakernas yang bersifat keliling zona yang dilaksanakan oleh DPP Partai Umat. Penyelenggaraannya diserahkan kepada DPW kemudian memilih DPD PU yang siap menyelenggarakan. Kebetulan yang mau menyelenggarakan acara ini Kabupaten Kuningan, DPD Partai Umat Kabupaten Kuningan. Sebab itu kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan penyelenggaraan Rakernas Zona Jawa Barat ini. Semoga DPD Kabupaten Kuningan tetap teguh maju dan siaga, terutama dalam rangka ke depan menjadikan Partai Umat di Kabupaten Kuningan mendapat kursi. Ya, kita memahami setidaknya jikalau mungkin kursi Kabupaten Kuningan paling sedikit saja, sekitar berapa persen, Pak? Sekian tadi 2% gitu, ya. Itu pun jika itu tercapai, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Tetapi juga tentu rapat kerja hari ini tidak hanya untuk membesarkan Partai Umat di Kabupaten Kuningan. Tentu kita dalam rapat kerja yang akan dilaksanakan hari ini, kita akan membicarakan tentang rencana kerja dari masing-masing komisi, di mana komisi di Partai Umat se-Indonesia itu ada 5 komisi. 5 komisi ini yang menjadi target dari pengurus DPP yang terkait tentu saja lebih dari komisi-komisi yang dibutuhkan. Tapi DPP saat ini membatasi pada 5 komisi, yaitu komisi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi itu terkait dengan melengkapi semua 27 DPD di seluruh Jawa Barat itu setidaknya bisa terpenuhi pengurusnya sebanyak 27. Tapi sampai saat ini kami baru punya 22 PLT DPD, dan sekarang di antara 22 PLT itu insya Allah 9 PLT DPD kabupaten-kabupaten se-Jawa Barat sudah definitif. Insya Allah dalam periode mendatang, karena kami sudah 2 kali penyelenggaraan di Bandung, dan hari ini yang akan mendapatkan surat definitif. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang belum definitif bahu membahu agar segera mendefinitifkan kepengurusannya, supaya bisa kita berkontak politik dengan KPU di masing-masing daerahnya, berkontak politik dengan Bawaslu, berkontak politik dengan sekolah kebangsaan. Itu yang diharapkan oleh kami. Target-target yang akan kami laksanakan nanti di rapat kerja akan dibicarakan oleh Komisi Pengembangan Organisasi, Komisi Pengkaderan, Komisi Bapilu, Komisi Komunikasi Publik
dan Komisi Ekonomi. Jadi komisi-komisi ini mentargetkan apa yang harus dicapai oleh masing-masing DPD sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Umat. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Sekjen, yang kebetulan Pak Ketua Umum sedianya akan hadir bahu-bahu di hadapan kita bersama, tapi jam 10 malam tadi malam beliau mengatakan saya tidak bisa hadir karena Allah menakdirkan lain, beliau terserang demam apa? Ya, demam malaria demamnya. Ya harus istirahat dengan sepenuhnya. Sebab itu sangat menyesal sekali Pak Ketum tidak bisa hadir. Mungkin insya Allah akan ada tayangan semacam Zoom sebagai pengantar dari beliau. Oleh karena itu sambutan dari DPP, kalau Pak Sekretaris Haji Suro belum hadir, nanti akan diwakili oleh Pak Sekjen, Pak Ustadz Taufik Hidayat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya laporkan kepada Pak Sekjen karena Pak Ketua Umum tidak ada. Kami membagi kabupaten kota itu ke dalam 3 progres. Jadi kabupaten kota yang progres, kabupaten kota yang kurang progres, kabupaten kota yang tidak progres. Kabupaten kota yang progres, Kota Bandung. Silakan tepuk tangan. Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan yang tidak menyangka ada progres percepatan Kabupaten Pangandaran. Sementara kabupaten kota yang kurang progres karena belum ada semangat untuk mendefinitifkan itu Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi sama Kota Bogor memang ketuanya ditarik ke pusat sehingga untuk mengganti pimpinan ketuanya memerlukan sharing waktu yang sangat tajam. Dan selama ini Kota Bogor dan Kota Bekasi komunikasinya aktif, tapi karena ketuanya ditarik ke DPP sehingga ada perjalanan sedikit ke Bandung. Tapi insya Allah tadi kami sudah bertemu dengan Ketua Bekasi dan Ketua Kota Bogor. Dalam waktu dekat pengganti dari ketua masing-masing akan segera diorbitkan. Ya, mudah-mudahan kita doakan. Kemudian Kabupaten Indramayu, Kota Tasik, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta. Bapak Ibu, sebanyak 20 kabupaten kota sudah hadir. Memang ada yang ngabring lebih dari 13 orang, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Tapi setidaknya kita sudah 75% perwakilan pengurus Partai Umat Kabupaten Kota se-Jawa Barat sudah 75%. Nah, kemudian kabupaten kota cukup, tentu organisasi itu akan sulit mencapai
sasaran dan progres yang diinginkan. Ini salah satu hal yang sedang dibangun oleh umat, baik oleh DPP, DPW, kabupaten-kabupaten dan kota-kota. Bagaimana kita menciptakan partai umat itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai peserta pemilu yang selama ini di kemudian hari, insya Allah kita tidak nomor 14 di pemilu yang akan datang. Tapi saya berharap dengan 75% itu kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Dan diharapkan tentu partai-partai yang non parlementer ini banyak bertemu. Pak Sekjen menceritakan tentang hal-hal yang akan direncanakan ke depan. Salah satunya anggota legislatif ke depan itu tentu saja diharapkan pada saatnya proses pemilu itu dipilih bukan calon anggota legislatif, tapi yang dipilihnya adalah partai. Sehingga dengan demikian nanti calon-calon legislatif sebagai kader yang sebenarnya diajukan oleh partai politik yang bersangkutan. Mudah-mudahan itu bisa terprogres dan tercapai. Saya berharap tentu ada 5 kabupaten dan 1 kota yang masih terengah-engah sudah terbentuk kemudian mengundurkan diri, antara lain Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasik, dan Kabupaten Ciamis. Kekurangan-kekurangan ini insya Allah dengan niat yang baik DPW Jawa Barat tetap solid, kemudian jangan mengurangi semangat jihadnya, tetap semangat, tetap tinggi, tetap hebat, tetap kuat, tetap solid. Itu yang diharapkan oleh kami. Sehingga pada tahun 2029 yang akan datang, pada saat pemilu akan diselenggarakan 27 kabupaten di seluruh Jawa Barat itu sudah ada pengurusnya dengan lengkap. Pengurus Partai Umat di seluruh Jawa Barat terbentuk 100% sebagai peserta pemilu. Dan sekali lagi tentu kepada DPD ya tadi saya mengapa harus ada progres dan kurang progres itu hanya untuk memberikan semangat. Ukuran dan standarnya komunikasi yang baik, kemudian pengajuan pengurus definitif, kemudian komunikasi di antara DPW dengan DPD tersebut senantiasa berjalan dengan baik. Itu beberapa penilaiannya. Dan tentu saja tadi yang DPD progresnya belum baik, semoga progresnya menjadi lebih baik. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tapi sekali lagi, semoga DPP terus menyemangati, memberi inovasi, memberi motivasi kepada kami agar ruh jihad kami dalam memperjuangkan Partai Umat ini tidak kendor dan tidak kurang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.